lagi santai-santai. Selamat sore semuanya. Jam 16:23 baru listriknya on. Sepanjang hari off. PLN-nya memang udah berpuluh-puluh tahun kami ini tidak ada listrik PLN untuk sepanjang hari, hanya hidup kalau kayak sekarang kurang lebih jam 16. Ya, kurang lebih jam 16. Nah, udah jam 16 lewat. Hampir setengah jam kurang lebih lah baru dia on. Nah, gitu. Jadi hari ini hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024. Nah, inilah keadaan di daerah kami. Listrik yang masih sangat terbatas. Nah, ini juga kita melihat dari ujung gang sana, tiangnya PLN dari ujung sana ya, dari pokoknya sana, pokok gang masuk ke dalam sini. Nah, ini lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 10 sana lagi. Nah, ini dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah kabel PLN. Maksudnya dari meteran itu ke rumah meteran itu, ke rumah meteran itu, ke rumah meteran itu. Nah, bagaimana sih perusahaan PLN yang sebesar ini sudah berpuluh-puluh tahun, nah tidak memberi ini ya. Nih, dari rumah ke rumah. Nah, itu meteran itu di dalam kamar. Meteran ini udah di dalam kamar, belum dipindah ke luar, belum nampak. Nah, ini dari itu meteran sendiri ke rumah ini ya, sampai ke sana. Nah, dari sana ke rumah sampai sana. Nah, dari ini udah dari rumah ke rumah kabel PLN-nya. Nah, jadi maunya kami di sini dipasang tiang. Dari sana tiang PLN masuk ke sini sampai tembus ke sana. Nah, itu tiang PLN. Bukan seperti ini dari rumah ke rumah ke rumah. Sedangkan warga yang dekat tiang di sana juga tegangannya udah drop. Udah maksudnya tidak sampai 220 volt, apalagi sampai masuk ke dalam seperti ini. Nah, ini kritikan dan masukan yang berkali-kali disampaikan ya sampai hari ini tahun 2024. Saya dulu ini kepala ini sudah mulai tumbuh bunga lalang, sudah mulai putih. Nah, saya di sini di rumah orang tua ya, yang mereka lagi di kampung. Nah, saya dulu seingat saya di sini ini masih hutan. Di sini masih hutan, belum ada bangunan masuk sini. Nah, PLN sudah ada. Saya itu masih kecil, masih kelas 2 SD. Tapi saya ingat jalan kaki sekolah. Nah, terus jambatan beberapa sungai di sini sampai sekarang 2024 masih jambatan kayu. Seharusnya tidak layak lagi jambatan kayu karena zaman dulu kan motor kan tidak ada zaman dulu. Nah, udah gitu setelah ada motor ya setelah ada motor kan barulah ada mobil kan gitu. Nah, ini jambatannya ini belum pernah berubah, maksudnya masih dari kayu. Paling direhab. Ya, seharusnya ya pakai jambatan rangka baja. Tidak boleh menggunakan kayu, apalagi kalau jambatan yang sebelah hulu sana namanya itu jambatan Sungai Antu ya, itu lumayan panjang, jambatannya lumayan tinggi. Kalau sempat itu roboh pas airnya lagi surut, itu bisa dipastikan makan korban jiwa. Kalau pas mobil lewat, ada motor lewat pas brok misalnya kan, kita lewat aja pakai mobil terasa bergoyang. Nah, ini harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Saya mintanya ke pusat ini karena negara kita negara kaya, negara banyak duit ya, kalau untuk membangun beberapa jambatan tempat kami di sini itu tidak membuat negara bangkrut gitu ya. Saya juga mau negara ini berkeadilan.
setiap daerah diberikanlah jembatan yang kira-kira jembatan yang dilewati oleh umum, ya, supaya menjaga keselamatan. Bukankah keselamatan itu hukum yang paling tertinggi? Keselamatan rakyat dan kesehatan rakyat. Nah, itu. Nah, jadi ini ya saya sampaikan pendapat saya, ya, saya sampaikan pendapat saya, tolong didengarkan. Nah, jadi kalau tidak mau menerima pendapat kami, cukup diam, ya. Tapi kalau diam, kami tetap menyampaikan terus. Ya, memang harus ditindaklanjuti apa yang kami sampaikan. Baik pun edukasi kami didengarkan, kritikan kami didengarkan, pendapat kami didengarkan, gagasan kami didengarkan. Pokoknya kami minta di zaman teknologi ini semakin canggih, kami juga minta koneksi internet juga semakin bagus. Nah, begitu. Nah, kami juga berterima kasih kepada negara dan kepada pemerintah yang baik, karena pemerintah banyak pemerintah yang baik. Ya, yang tidak baik itu oknum. Ya, kita bukan bicara pemerintahnya, bukan bicara lembaga atau tempatnya, ya. Yang jadi kritikan selama ini itu kan, yang jadi keluhan itu oknum yang selalu mengambil keuntungan sendiri, memperkaya diri, oknum yang tidak peduli dengan hidup susahnya orang, tidak membantu orang, menjerumuskan orang. Ya, seperti contoh kan, di dunia teknologi kita juga harus hati-hati dengan peretasan akun. Ya, kadang-kadang itu akun si A misalnya diretas, digunakan dengan apa tuh? Dengan setidak bagaimana mestinya, digunakan untuk menipu orang, digunakan untuk bicara gini macam-macam, begitu, akun tidak jelas. Nah, ini kejahatan ini kan banyak dilakukan, ya, oknum penjahat. Nah, kami ini bukan penjahat, karena kalau penjahat tidak mau menampilkan dirinya seperti kami ini, tidak mau keterbukaan seperti kami ini. Kami ini terbuka, semuanya orang bisa mendengarkan, jadi kami bukan penjahat. Ya, kalau kami penjahat, kami boleh didatangi langsung ke rumah, tembak langsung kepala kami, tembak langsung atau dipecahkan langsung kepala kami gitu. Ya, kalau kami berbuat jahat, karena kami ini beredukasi, menyampaikan pendapat dan kritikan apapun yang kami sampaikan, ya, itu semuanya bertujuan untuk semua, ya, bukan untuk memperkaya diri. Ya, kami juga mau bekerja yang bermanfaat buat orang banyak, UMKM dan segala macam usaha. Jadi kami mau berusaha karena sudah ada aturannya, sudah ada perizinannya. Yang diizinkan, ya, tolong dikeluarkan izin. Begitu, jangan lama-lama, ya, apalagi berkaitan dengan pajak, ya. Kami mau jadi orang baik, membayar pajak, ya. Jadi tolonglah diurus dengan bagus. Sekarang NPWP dan segala macam bisa daftar lewat online. Tapi kalau perizinan, kalau bisa daftar lewat online, ya, kami akan daftar lewat online. Kami akan terakan apa pekerjaan kami akan terakan apa yang harus kami kerjakan dengan perizinan. Ya, kami sudah seperti adik saya dia sudah ada situ, sudah ada SIUP, sudah ada NPWP, ya, saya juga ada NPWP, ya. Walaupun kita itu belum ada usaha, belum ada kerja, kita ada NPWP, ya, karena kita orang online, ya. Adik saya yang sudah lengkap aja ngurus perizinan usaha, yang lainnya juga kesulitan, sangat sulit. Jadi ini tolong diperhatikan, ini yang harus dirubah. Jangan mempersulit orang. Bagaimana orang mau usaha kalau dipersulit? Usaha orang, ya, selagi dia tidak menjual narkoba, narkotika, tidak menjual yang membahayakan kesehatan orang, ya, itu tidak boleh di ini, apalagi terkait setiap daerah itu kan berbeda-beda. Apa itu, budaya orang berbeda-beda, ya. Usaha orang berbeda-beda. Nah, itu harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Kalau negara mau maju, ya begitu. Kalau daerah mau maju, ya begitu. Jangan mempersulit masyarakat yang mau kerja. Saya rasa cukup itu. Yang mau kerja, yang bermanfaat buat orang banyak.
bukan buat menguntungkan diri sendiri, tapi masyarakat dirugikan, masyarakat tertindas, ujung-ujungnya imbasnya ke pemerintah. Nah, semua bahan mahal ya. Jadi tolonglah ya, supaya kita menjaga nama pemerintah harus dijaga terus. Pemerintah itu semua tujuannya baik, tidak ada yang tidak baik, semuanya mau rakyat sejahtera, tapi perbuatan-perbuatan oknum-oknum yang justru membawa nama pemerintah, perbuatan oknum membawa nama pemerintah yang baik, orang-orang baik jadi ke bawah-bawah ya. Kadang-kadang kita bisa juga memilah mana oknum dan mana tidak, akan begitu. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita minta PLN ini hidup paling tidak seperti hari Minggu atau hari besar. Nah, ini semua setuju di sini. Ya, karena ini sangat membantu UMKM. Terima kasih.